Ketika ditanya siapa tokoh yang patut dihormati, ingin diteladani, atau disukai di dalam Alkitab, ada banyak tokoh yang muncul di benak kita. Di antara mereka, tokoh yang terlintas di pikiran ketika kita berbicara tentang iman adalah Abraham. Kita mengenalnya sebagai raksasa iman. Abraham ini diperkenalkan sebagai bapa orang beriman dalam pasal iman di kitab Ibrani. Jika firman Tuhan menampilkan seseorang sebagai representasi iman seperti ini, kita jadi berpikir betapa berharganya iman itu, betapa besarnya iman yang ia miliki. Sungguh membuat iri. Abraham adalah seorang beriman yang kepadanya Tuhan berfirman, "Aku akan membuatmu menjadi bapa suatu bangsa yang besar." Dan Abraham, yang percaya dan mengandalkan janji itu, meninggalkan rumah ayahnya dan melangkah maju dalam ketaatan kepada Tuhan. Namun, sosok Abraham yang kita lihat hari ini sedikit berbeda. Sosok raksasa iman tidak terlihat, melainkan situasi yang pengecut dan memalukan. Demi menghindari krisis yang ada di depan mata, ia menunjukkan sisi lemah yang tidak masuk akal. Sambil merenungkan sosok Abraham ini dalam firman, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Saya berharap ini menjadi waktu untuk kita memperoleh pengertian. Abraham meninggalkan Mamre di Hebron, pindah ke tanah Negeb, dan menetap di tanah Gerar. Dikatakan bahwa pada masa itu, tanah Gerar memiliki lembah dengan aliran air yang deras. Adanya air berarti tanah yang subur. Diperkirakan ia pindah ke daerah yang subur. Tanah Gerar ini berada di bawah pemerintahan Abimelek. Setibanya di sana, Abimelek mengambil Sarah, istri Abraham, dalam masyarakat timur. Dekat kuno adalah hal yang biasa bagi raja-raja untuk mengambil perempuan asing sebagai selir atau istri. Merupakan kebiasaan bagi raja untuk membawa perempuan ke istana, terutama jika mereka memiliki garis keturunan bangsawan atau paras yang cantik. Dan raja adalah orang yang memiliki kekuasaan mutlak seperti itu. Semua bisa selesai hanya dengan satu kata. Kita mungkin berpikir, secantik apakah Sarah? Tetapi mungkin Abimelek sudah mengetahui kekuatan hebat yang ditunjukkan Abraham saat menyelamatkan Lot dan ingin membentuk aliansi dengan pria yang menang perang itu. Tetapi, mengapa hal ini terjadi? Mari kita baca ayat 2 bersama-sama. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Abimelek dapat menyuruh orang untuk mengambil Sarah karena Abraham memperkenalkan istrinya sebagai saudarinya. Lalu mengapa ia memperkenalkannya sebagai saudari? Ia takut jika mereka tahu Sarah adalah istrinya. Mereka akan membunuhnya, sang suami, Dari hati manusia, betapa hinanya sikap suami ini. Ia memperkenalkan istri yang seharusnya ia cintai dan lindungi sebagai saudarinya dan menyerahkannya. Lalu bagaimana perasaan Sarah? Sarah juga mengaku, "Ia saudaraku." Bagaimana pula isi hatinya? Malam itu, Tuhan datang kepada Abimelek. Ia datang dalam mimpi dan berfirman, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Tuhan memberitahukan kebenaran itu dan memerintahkannya untuk mengembalikan istri orang itu. Tuhan membereskan, mencegah, dan mengakhiri seluruh situasi ini. Melihat situasi ini dan merenungkan firman ini, ada beberapa hal yang saya sadari. Pertama, manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Firman hari ini, situasi ini terasa tidak asing, bukan? Ya, tidak asing. Alasannya adalah karena hal ini pernah terjadi sekali di pasal 12. Terjadi dengan cara yang sama persis. Setelah meninggalkan Haran, Abraham juga mengatakan di Mesir bahwa Sarah adalah saudarinya. Ia pernah melakukan satu kesalahan dengan berbohong seperti itu, dan sekarang kita melihat sisi lemahnya saat ia melakukan kesalahan yang sama persis sekali lagi. Apa yang terjadi pada peristiwa sebelumnya di Mesir dalam pasal 12? Ia mengalami penghinaan besar dari Firaun. Dengan mengalami penghinaan besar itu, ia telah menutupi kemuliaan Tuhan. Abraham juga mengalami sendiri betapa berbahayanya mengandalkan pemikirannya sendiri. Ia menyadari betapa berbahaya dan bodohnya melangkah maju berdasarkan pemikiran manusia. Namun demikian, meskipun demikian, Abraham seolah-olah ia bahkan tidak dapat mengingatnya. Melakukan kesalahan yang memalukan ini sekali lagi. Ia menunjukkan citra manusia yang mengulangi dosa. Jika melakukan kesalahan untuk pertama kalinya, sebenarnya masih ada ruang untuk pengampunan. Bahkan ketika kita berbuat dosa, ada yang namanya keadaan yang ringan. Tetapi, jika kita mengulangi dosa itu dengan sadar, itu menjadi kejahatan berat. Demikian pula, di dalam diri kita ada sifat-sifat dosa yang berulang ini. Sifat berdosa yang tercemar karena terpapar dosa menguasai hati kita, dan terus-menerus mendorong kita untuk terus berbuat dosa.
Itulah sebabnya kita harus memeriksa diri kita secara menyeluruh dalam situasi seperti itu. Kita harus terus-menerus memeriksa dosa-dosa yang ingin diulang di dalam diri kita melalui firman Tuhan, doa kepada Tuhan, dan hubungan dengan Tuhan. Kita harus berusaha untuk menjalani hidup yang dikuduskan secara menyeluruh, agar manusia lama kita, natur lama kita, tidak menguasai kita. Tanpa usaha, kita tidak bisa menang. Kembali ke dosa adalah gambaran kelemahan kita sebagai manusia. Tuhan berkata, tanggalkan manusia lama, dan kenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita sungguh lemah. Jika kita lengah sedikit, kita jatuh ke dalam dosa. Seperti firman hari ini, bahkan seorang raksasa iman pun jatuh. Meskipun kita selalu berdoa, bertekad, dan mengaku tidak akan melakukannya lagi, kita jatuh lagi, berbuat salah lagi, dan dikuasai oleh ketakutan lagi. Mungkin terasa seolah-olah iman kita sedikit demi sedikit membaik, tetapi pada suatu saat, kita mendapati diri kita kembali di tempat semula. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus mengakui kelemahan kita. Dengan mengakui kelemahan kita, kita harus berusaha untuk melepaskan diri sepenuhnya dari dosa yang berulang, sambil mengingat fakta bahwa Tuhan ingin kita menjalani hidup yang dikuduskan. Saya percaya kita harus terus berusaha dan melangkah maju. Poin renungan kedua saat melihat pemandangan ini adalah bahwa pertumbuhan iman bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh berjalannya waktu saja. Di pasal 12, Abraham berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran. Saat itulah ia melakukan kesalahan dengan berbohong bahwa Sarah adalah saudarinya. Sekarang ia berusia sekitar 99 tahun. Sekitar 24 tahun telah berlalu. Dalam periode 24 atau 25 tahun ini, Abraham telah dilatih oleh Tuhan dan mendapatkan banyak pengalaman. Namun ia tetap melakukan kesalahan yang sama. Kebohongan yang sama terulang kembali. Tentu saja, ini bukan berarti bahwa 24 tahun terakhir Abraham sia-sia. Meskipun mungkin ada berbagai situasi, ada kemungkinan pertumbuhan iman seiring dengan lamanya hidup dalam iman. Tetapi yang penting adalah waktu semata tidak menjamin pertumbuhan iman. Pertumbuhan dalam kehidupan iman terjadi ketika kita mengakui anugerah dan campur tangan Tuhan, serta berjalan dalam ketaatan. Itu tidak terjadi hanya dengan waktu. Jika kita tidak mengakui anugerah, campur tangan dan pemeliharaan Tuhan, dan tidak taat, serta menghabiskan waktu bukan dalam kehidupan iman, melainkan hanya kehidupan beragama, iman kita tidak dapat bertumbuh. Ketika ketakutan muncul, seharusnya ia bersandar pada Tuhan. Tetapi, Abraham tidak melakukannya. Sosok yang tidak bersandar pada Tuhan itu hanyalah sebuah cangkang kosong. Abraham masih kurang. Namun, Tuhan tetap campur tangan dalam hidupnya, terlibat, dan melindunginya. Jadi kita bisa tahu, kunci pertumbuhan iman bukan ada pada saya, melainkan ada pada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mencapai pertumbuhan iman melalui Tuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah bahwa solusi untuk masalah sulit datang melalui kehendak Tuhan. Abraham, di hadapan kesulitan, menggunakan cara-cara manusia sendiri. Tetapi apa hasilnya? Ia gagal total. Jika kita hidup dengan cara-cara manusia dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menghasilkan hasil yang baik. Kita telah melihat bahwa hal itu justru hanya menghasilkan akibat yang buruk. Faktanya adalah, jika kita mencoba menyelesaikan masalah sulit dengan metode manusia yang duniawi, tidak ada hal baik yang bisa muncul. Kita terkadang berkata bahwa kita menjalani hidup kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa kita menjalani hidup kita sendiri, sehingga kita mengisi hidup kita dengan cerita kita sendiri. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, saat itulah kesulitan datang kepada kita. Karena kita mencoba menjalani hidup kita dengan cerita kita sendiri, saat itulah kita menemui kesulitan. Kita harus selalu mengingat ini. Kita bukanlah orang yang hidup dengan cerita kita sendiri, melainkan orang yang hidup dengan cerita Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja ketika kita dalam kesulitan. Dalam hidup, kita bisa jatuh seperti Abraham. Kita bisa terpapar dosa, kita bisa menjadi kecil hati. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan ada di sana, di tempat raksasa iman itu jatuh. Tuhan menyelesaikan masalahnya di sana. Demikian pula yang kita butuhkan adalah campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan. Abimelekh mengambil Sarah, tetapi ia tidak dapat menghampirinya. Mengapa? Karena Tuhan mencegahnya malam itu. Kita harus mengakui bahwa iman kita, pertumbuhan kita, perlindungan kita, dan pada akhirnya semua bagian dari hidup kita memerlukan campur tangan Tuhan. Tidak ada apapun dalam hidup ini yang dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri.
Penyelesaian masalah, pemulihan hubungan, pengampunan dosa, semua ini adalah bagian yang tidak dapat kita lakukan. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, alangkah baiknya jika kita mengakui kelemahan kita. Dan dengan demikian, alangkah baiknya jika kita jalani hidup yang sepenuh menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sebuah kehidupan yang mencari anugerah Tuhan dalam segala hal. Sebuah kehidupan yang mengakui campur tangan Tuhan dalam segala hal. Saya memberkati kita semua, saya dan Anda, untuk menjalani kehidupan seperti itu. Kita harus membuang sisi diri kita yang ingin mengulangi dosa. Terus-menerus memeriksa diri dan menjalani hidup yang dikuduskan. Kita harus terus melangkah maju, selangkah demi selangkah, menuju Tuhan. Saat itu kita bisa jatuh. Kita bisa menjadi kecil hati. Tetapi Tuhan ada di tempat itu. Saya memberkati kita untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menolong pada saat itu. Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu.